Tunggu. Andeh mak oi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dun sanak Soro Minang TV sadonyo. Kini kami dari Cafe Lobby Hotel Golden View Bengkong Batam duduk-duduk bercerita dengan salah satu tokoh yang datang ke Batam dari Sumatera Barat, yaitu Ketua Harian Elkam, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau itu sendiri. Tentu kami masyarakat Minang yang ada di Kota Batam secara khusus ingin memanfaatkan Dun Sanak Soro Minang TV berbincang-bincang dengan beliau. Nanti yang insya Allah kita akan berkenalan dengan beliau, berbincang-bincang bagaimana situasi kondisi anak kemanakan kita, baik yang di ranah maupun di rantau, dalam konteks peradaban yang cukup modern di saat sekarang ini. Oke, Dun Sanak Soro Minang TV, seperti yang telah kita ketahui, biasanya cukup viral bagi kita di daerah rantau, banyak informasi-informasi yang negatif yang terjadi di Sumatera Barat, secara khusus tanah ranah kita, berhubungan dengan bagaimana seperti sejarah kita yang pada saat Nabi Lut, kaum Nabi Lut yang begitu zolim dan begitu hina, melakukan beberapa hal yang cukup membuat kita miris gitu. Sampai bagi kita di tanah rantau, situasi yang seperti itu di ranah kita cukup, bahkan hampir terbesar di Indonesia yang pernah kita dengar. Tapi terlepas daripada itu, tentu kebetulan kita bertemu dan bersilaturahmi dengan nenek mamak kita dari kampung. Mungkin hal itu akan kita coba tindak lanjuti dan bertanya-tanya dengan beliau berdiskusi kondisi-kondisi tersebut. Oke, Dun Sanak Soro Minang TV, selain daripada itu tentu kami kepada Dun Sanak sadonyo tetap berdoa kepada Yang Kuasa. Semoga Dun Sanak Soro Minang TV dimanapun saja berada selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, kami tidak pernah bosan meminta kepada Dun Sanak Soro Minang TV untuk like, subscribe, komen, and share sebanyak-banyaknya kalau memang menganggap hal yang seperti itu adalah sesuatu yang penting, berguna bagi masyarakat Minang, baik yang di ranah maupun yang di rantau itu sendiri. Oke, Dun Sanak, setelah kita berdiskusi dengan beliau, untuk selanjutnya ikuti Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat, alhamdulillah sehat. Masya Allah. Nggak disangko silaturahmi ya pada saat ini bersuwo dan dia dipersatukan kita dengan salah satu acara yang insya Allah nanti kita akan berbicara tentang itu nanti gitu. Ya. Maratu, iyalah. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, diskusi seperti prolog yang akan kita diskusi yang tadi itu, ya. Mungkin indak salah tahu anak kemenakan kita yang dirantau, khususnya di Batam dan Kepri, tentu alum banyak yang mengenal secara langsung Mak Datuk itu sendiri. Mungkin indak salah Mak Datuk bisa sedikit memperkenalkan diri Mak Datuk supaya nanti indak kenal maka indak tahu ya, baca doa Mak Datuk atau istilah itu kan. Nak kenal maka tak tahu, nak tahu maka tak sayang, sayang maka tak cinta. Silakan Mak Datuk. Coba baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Dun Sanak Ambo, pemirsa Suara Minang TV, ya, di mana saja berada. Kebetulan Ambo kini bersama Mak Ketua Umum Mak Fauzi Bahar Datuk Adnan Sati ada di Batam. Kebetulan kami diundang oleh Kesatuan Orang Minang, ya, Kesatuan Rumah Gadang, untuk datang ke Batam, ya, karena
mama-mama kami nado di rantau, itulah perpanjangan tangan kami untuk anak kemenakan yang ada di rantau. Ya, ya. Ada ungkapan Minangkabau, Mak, yang diungkapkan dalam bentuk pantun. Ya. Kalau paku asam belimbiang, Ya. tampur ruang lenggang-lenggokkan, Ya. bawa menurun ke suarasuh. Ya. Anak di pangku, Kemenakan di bimbing, kurang kampung di patengangkan, tenggang nagari jan minaso. Kemudian tentang Minangkabau, kami di Elkam Sumatera Barat itu terdiri dari Nina Mama dari beberapa nagari yang ada di Sumatera Barat, 500 nagari, 8 balai kabupaten kota. Ya. Hanya satu saja kabupaten yang tidak ada Elkamnya, Kabupaten Mentawai. Ya, ya, ya. Selebihnya ada. Maka dalam kemerusan kini ambo dipercaya Amril Amir Datuk Lelo Basah di kepengurusan Elkam, Ma Datuk Nansati sebagai ketua umum, ambo ketua harian. Ya. Di samping itu ambo yang mengajar di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Universitas Negeri Padang, ya, Pak. Universitas Negeri Padang. Dan hal-hal yang kita persoalkan budaya Minangkabau. Sebelum itu, ya, nama lengkap Mama kadang-kadang Amril Amir Datuk Lelo Basah. Amril Amir Datuk Lelo Basah. Ya, ya. Ya. Kemudian di Minangkabau ada dua ungkapan Minangkabau. Yang pertama, ramo-ramo sekumbang jati, kati indah turun bakudo, patah tumbuh ilang baganti, adek kita di bawah dua. Ya, ya. Untuk membawakan itu, ada orang mengatakan di mana langit dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Artinya, dimanapun orang Minang Barado, tentang Minangkabau tetap dibawakan. Kami mencari di beberapa rantau, kadang-kadang lebih kuat tentang adat kita, budaya kita dibawakan di rantau daripada di kampung. Ya, ya. Karena di kampung itu sesuatu hal yang biasa. Dan gotong royongnya orang Minang yang ada di rantau sangat kuat. Ya. Itu yang membuat adat Minangkabau itu ndak lapuk di hujan, ndak lakang paneh. Ya, ya. Karena di bawah biriak-biriak tabang ke sama, dari sama tabang ke halaman, ingok badannya di tengah batu, patah sayuk tabang beranti. Ya. Dari niniak turun ke mama, dari mama turun ke kemenakan, jadi jalan raya titisan batu di kemenakan. Satitiak tidak akan hilang, namun adat dan budaya kita dipakai dulu. Ya, ya, ya. Itulah kadang-kadang yang mencemaskan yang dikatakan oleh Mak Ustaz Marajo tadi. Ada generasi muda kita yang tidak peduli karena pengaruh globalisasi. Dan kami melihat ambo ke Jakarta, ke Bandung, orang Minang itu kalau dirantau tidak menganggap ibunya saja orang Minang. Ambo melihat di Bandung, bapaknya orang Minang, ini orang Minang, masuk di perkumpulan orang Minang. Dan Baraja Pasambahan, Baraja Cile, Baraja Petata Petiti, itu kan sesuatu yang perlu digariskan. Jadi persoalan-persoalan yang Amak Ustaz Marajo sampaikan tadi, indah saja bagi anak kemenakan kita yang ada di rantau. Di kampung apa lain, Mak? Betul. Persoalan-persoalan yang menyangkut tentang degradasi moral. Maka peran Niniak Mama, nama Ustaz Marajo minta tadi, ikulah Niniak Mama kepada anak kemenakannya, siangnya celiak-celian, malamnya dangan-dangan. Artinya, tidak boleh lepas siang dan malam itu, tidak boleh lapeh dari pemantauan Mama. Mungkin Modeko, Mak, sedikit Wak coba motong, mempertajam. Sebenarnya sebagai bagi kita orang Minang tuh Niniak Mama adalah sesuatu yang sangat tinggi perannya di dalam konteks membina anak kemenakan kita gitu.
Nah, dalam konteks Minang dan adat istiadat kita, sejauh mana sebenarnya, terlepas dari masalah kasus dulu, Ya, sejauh mana sebenarnya nenek mama itu bisa mendidik dan mengarahkan anak kemenakannya itu sendiri gitu. ya. Sebelum kita bicara kasus. Sip, sip. Ya, ya, Makasih, Mak Sutamarejo. ya. Ada orang mengatakan gini, hampir hilang peran mama. Kini kok mama, kok ayah, adik ayah tinggalnya. Kalau menurut Ambo, tidak ada masalah. Kini bukan hilang peran mama, memang peran ayah itu yang meningkat. Dulu orang Minang dulu selalu yang mengurus kemenakannya itu mamanya, dan ayah tadi nyo punya kemenakan pula. Oh iya. Diurusnya lo kemenakannya. Kini bukan peran mama yang menurun, tapi peran ayah itu yang meningkat. Ya, ya, ya. Nggak jadi masalah. Jadi, ayah urus anak, betul, tetap betul. kemenakannya nyuruh juga. Jadi Itu yang istilah anak di pangku kemenakan di anak bibiak. dipaku kemenakan di bibiak. Betul-betul seperti itu. Anak dipaku kemenakan di bibiak. Kalau memangku anak tetap jo arato pencarian kita membiang kemenakan. Itu jo pesako Itu tinggi. jo pesako tinggi itu Iya. sendiri. Oba kini pesako tinggi itu dak ada lain jo caro itu menurut Minangkabau itu pesako tinggi. Ya, ya, ya. Oh, Iya. caro itu Iya, sendiri. caro Bukan menurut dalam artian harus harta. harus harta. Itu kan dari nenek turun ke mama. Menurut adat Minangkabau ada dua ungkapan. Ada orang menyebut kemenakan barajo ke mama, Ya, mama barajo ke pengulu barajo kanan bana, Ya. bana badiri sendiri. betul. Itu barajo tuh artinya patuh. Menurut dari kemenakan tadi patuh ke mamanya, Ya. mama patuh ke pengulu Pengulu patuh patuh kanan ke- bana, ya. bana berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Ada yang cik lain, kemenakan baraja ke mama, mama baraja ke pengulu baraja kanan bana, Ya. banana berdiri sendiri. Baraja itu menghendaki itu sebagai mama itu jadi teladan Ya, ya, untuk ya, kemenakan. Maka ambo membau kemenakan awak meneladani diri kita sendiri sebagai Nah, Nah, jadi itu yang sebenarnya pengertian mendidik peran nenek mama mendidik kemenakan itu sendiri dalam konteks adat Minang itu ya adalah nenek mama harus menjadi suri tauladan, menjadi suri teladan. bukan dalam artian mengajarkan seperti kita mengajarkan anak di sekolah, bukan seperti Nggak itu seperti secara itu, substansi. menjadi teladan. Tapi- Jadikanlah diri, siapkanlah diri ini Ya. tempat mengadu bagi kemenakan. I Jadi see. kita dengar ketudangan keluh kesah kemenakan awak tadi, apa yang menjadi ada orang menganggap ini jadi mama dibawa ke rantau, apa persoalannya di dunia komunikasi yang seberapa maju? ya. Dan tidak ada apa soalnya kalau yang dibawanya ke rantau tadi itu kan dirinya, nan mama tadi tetap tinggal di kampung. Kalau ambo diangkat jadi mama, tentu ada panungkeknya, orang tuanya Ya. yang akan menjalankan itu mama. Betul. Iya. Secara substansi tetap sebenarnya peran atau peran orang tua dan Iya, panungke mama tetap, itu sendiri. Tetap. Maka inyo harus cie nan jadi persoalan kini lain nan dikatuan mama di kampung, inyo laporan ke mama nan di rantau. Ya. Mama di rantau kok ndak lakukan cross check. Babiak balulu boleh. Kalau kita sepanjang nana laporan tadi mama terima, tapi batu indahnya mama akan telusuri dulu apa yang kita tambuang. Apabila nan disampaikan di kemenakan kita tertampuang, inyo merasa dihargai. Tapi kalau kemenakan awak menyampaikan ke awak jawab justru dek saja, selalu uang itulah salang. Lalu di mana-mana salah kita dengar. Amak jawab, beko amak menelpon aku. Nah, itu. Jadi kadang-kadang, mohon maaf, mama-mama yang ada di rantau, apa yang dilaporkan kemenakan kita yang ada di kampung,
Itu baterimo bule-bule. Awak lakukan dulu, tanya ke kampung, iko ke kampung. Itu istilah umum mengkonfirmasi. Konfirmasi. Sebelum mengambil keputusan. Sebelum mengambil keputusan. Istilah di jurnalistik cross check dulu. Awak lakukan cross check. Oke, iya Pak. Di sana Suara Minang TV semakin menarik kita bicara sama Datuk Amril Datuk Lelo Basa di dalam pembicaraan hangat kita pada malam hari ini. Mak, kita lanjutkan. Sehubungan dengan prolog, artinya ada kasus yang terjadi. Terlepas besar atau kecil. Kalau yang terjadi pasti ada terjadi. Cuman masalah besar dan kecil itu bisa saja di follow up menjadi besar. Bisa diperkecil juga bisa diperkecil. Nah, dalam konteks kelembagaan Elkam yang memang betul-betul berisi nenek mama kita Minang di Sumatera Barat itu sendiri, di bawah mereka punya kemenakan sado-sadonya. Bagaimana peran Elkam menyikapi hal-hal yang seperti itu yang terjadi di Sumatera Barat secara umum, yang mungkin terlepaslah apakah memang Mama pernah mendengar kasus ini atau tidak gitu. Ya peran objektif dari Elkam itu yang memang kumpulan dari Mama gitu yang ada di Sumatera Barat. Elkam itu sendiri itu. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau yang kita singkat di Elkam. Itu babucok bule di provinsi, badahan Barantiang di kabupaten kota, Babatang di kecamatan, Baurek Tunggang di Nagari. Itu yang kan itu sendiri. Itu yang kan. Jadi Elkam itu sebuah lembaga tempat berhimpunnya nenek mama yang berasal dari Nagari di Sumatera Barat. Jadi inyo lembaga berhimpunnya limbago. Yang ada di Nagari tadi limbago, nenek mama itu limbago. Jadi persoalan tidak terlepas dari persoalan anak kemenakan, Arto Pusako, masalah adat istiadat. Jadi kini kita fokuskan kepada anak kemenakan. Nah, kalau anak kemenakan dan kita lupakan salamo. Kami banyak jo Mak Ketum, Mak Datuk Anang Sati ada laporan tentang anak kemenakan. Itu tetap kita coba klarifikasi. Di Mama Sia. Tentu ada menurut aturan Minangkabau, bajanjang naik, batanggo turun. Kalau naik dari janjang, Elkam tentu turun dari tanggo. Kalau inyo lah disampaikan ke Mama, disampaikan ke Akan, sampai ke Elkam kabupaten kota ini, sampai ke Elkam provinsi. Di Elkam provinsi tentunya turun dari tanggo karena tadilah janjang naik. Kami tinjau ke Elkam kabupaten kota. Kalau ada Elkam kecamatan ditinjau kecamatan. Kalau enggak, selalu kami tanya nomor kontak ketua K. Sabok yang lebih tahu menurut adat selingkah Nagari tadi, orang Nagari itu betul. Ini mamanya. Contoh ke Patanggo, Ketum Datuk Anang Sati menghimbau siapa saja kemenakan kita, baik di rantau maupun di ranah, yang menceripiti dengan merendahkan harkat martabat budaya Minangkabau, bacari-carinya, itu kan batangnya nan rusak. Kira-kira kalau batang lahnya rusak, batang boleh kira-kira buah. Betul. Tentu buahnya layu. Masak mana tidak lama. Alhamdulillah, Mbak Datuk Anang Sati menyampaikan di beberapa media, ada penurunan kesadaran. Karena yang berbuat itu menurut beliau anak kemenakan kami. Kami ikut salah sebagai mamanya. Baik inyo di kampung maupun di rantau. Dengan media komunikasi, inyo membuat media komunikasi dengan YouTube pulo, ada kawan-kawan dengan YouTuber pulo, cepat malah ada dari orang yang berbuat itu datang sendiri ke kantor Elkam minta maaf. Itu kan sesuatu yang baik. Enggak, kalau nyolah minta maaf, lah nyo sesali pekerjaannya. Sesudah itu nak kau nyulang balik, minta maaf. Kecek dari Elkam, kecek ketua umum,
nanda ke ambo lah mau maafkan, tapi dake masyarakat banyak, ambo lah konten masuk minta maaf. Jadi Tuhan saja maha pengampun, apalagi manusia tidak akan memaafkan. Nah, jadi itulah anak-anak muda kita, istilahnya gajah tadorong dek gadiangnya, harimau tadorong dek balangnya, kok sase langkah di tengah jalan, suri ke pangkal jalan. Ya, betul. Nah, hal-hal yang lain dari prolog amat tadi, seolah-olah ke zaman Nabi Lut, itu kan penyakit nampal yang gadang. Ya. Nampal yang gadang. Kami di ranah, ya, di kampung selalu jo kemenakan coba mencari kambiang di tengah padang. Ada ndak kambiang jantan manjek kambiang jantan? Ada ndak jawi jantan manjek kambiang jantan? Apa aku tipe di manusia? Itu persoalannya. Nah, itu kan terjadi degradasi. Degradasi, penurunan, kemudian perilakunya penyimpangan. Betul. Nah, pemahaman moral, pemahaman nilai-nilai adat, pemahaman nilai sara, karena di Minangkabau sudah ditetapkan adat basadi sara, sara basadi ketabula, sara mangato adat memakai. Diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022. Undang-undang tentang Sumatera Barat. Nah, diperkuat tentang itu, tidak ada satupun yang dibenarkan oleh sara. Malah terjadi di ranah sendiri, laki-laki sama laki-laki ini menikah, padusi sama padusi ini menikah. Karena yang menikah itu menurut konsep sara itu seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak muhrim, ada walinya dan ada saksinya. Nah, tapi bagaimana menikahkan perempuan dengan perempuan? Laki dengan laki-laki. Laki-laki dengan laki-laki tidak bisa, ditolak oleh sara. Tidak bisa. Kalau dia mau seperti itu terjadi, jangan hidup di Minangkabau. Kalau toh hidup karena orang di rantau pun ada orang Minang. Ada juga orang Minang. Ya, komunitas orang Minang tak menolak itu. Nah, Mak, kanlah intinya adalah jika memang terjadi case-case tertentu, tentu Elkam secara berjenjang akan turun sampai ke bawah, sampai ke negara itu sendiri, yang otomatis nenek mama yang terdekat oleh anak kemelakan yang kasus-kasus tertentu itu, ya kan? Beliau akan memantau Elkam, mengkoordinir bagaimana kan berperan di negari-negari di Sumatera Barat untuk membina anak-anak secara kemenakan kita secara langsung. Jadi ada pameo Mak. Pameo dunia kau ndak kasalah saya dewa seorang. Betul. Persoalan ndak kasudah dewa seorang. Nah, ada barangkali di antara ini Mama. Persoalan kok kadang-kadang kurang dilawan bayo, zona lain. Balu dua seorang. Saya ingat kalau balu dua seorang, tentu indak basobok ujung jopangkanyo. Seharusnya kalau terjadi dilawan bayo, seluruh perangkat orang nanampe jenis tadi di dalam adat salingka nagari tadi, dibawa bayo, hasil rundiangan bayo tadilah nanti kita sampaikan supaya kadang-kadang awak kurang bayo dibuat keputusan orang dek kemenakan tadi nyo nak merasa tenang mak cenggo nyo melawan sama maknya. Kalau misalnya dibuat keputusan basamo atas keputusan mama, nanti menyampaikan atau orang tua nak menyampaikan, dubalang mengawal, kadi menasehati, apa persoalannya? Aku dilengkapi karena orang nanampe jenis tadi pangulu manti dubalang malin. Nah, itu orang sampai jenis. Jadi supaya untuk mengedukasi kemenakan nado di rantau, kadang ada nama tanya ke ambo, Mak,
ada disabui orang pemimpin di Minangkabau itu tungku 3 sejarangan. Nah, Sudah tuh ada lo orang nampak gini. Kacik abo tungku 3 sejarangan itu kepemimpinan Minangkabau menurut adat Sabatang Panjang. ya Sabatang Panjang. Dahulu pemimpinnya dulu Ado Rajo Adai, Ya, Ado Rajo Ibadai, ya, Ado Rajo Alam. ya, 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 Katigo-tigo itu nan tungku. ya, ya, ya. Oh, aturan nan dibuat dek 3 rajo tadi, itulah tali adai, tali sara, tali undang, itu nan tali 3 sabilin. Betul. Itu adek Sabatang Panjang Minangkabau nan punya. Iya, iya, Tapi kan adek Salingka Nagari ado. iya, Itu nan orang ampe gini. iya, Di bidang adat orang ampe gini pengulu manti dubalang malin. Malin. Orang jenis nanampe di bidang sara, imam, katib, bilal, kadi. Ya, Selainnya adalah orang nambah jenis. Nah, itulah pengganti tungku 3 sejarangan. Jadi orang nama jenis selain masuk orang ampe jenis, orang jenis nanampe itu adalah orang nama jenis siapa saja, politikus, akademisi, guru, anggota DPR, wali nagari, bamus, semuanya adalah semua pemimpin. betul. Nah, Betul, 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 betul. membawa satu sakaki kawan-kawan dan pemimpin adek Salingka Nagari, baik itu orang ampe jenis nanampe, orang nambah jenis, itulah yang menyelesaikan persoalan Ya. yang ada Di di sana Salingka. kemenakan kita Betul. di Salingka Nagari. Asia Negari. Barangkali itu mak. Nah, dengan adanya rumah gadang Sumatera Barat yang ada di rantau kok mak, Dirantau. kami nenek mama yang ada di Kampuang merasa terbantu. Iya. Perpanjangan tangan kami mak, Yang ada di tanah yang rantau. ada di rantau, Ya, ya. sehingga kami di ranah mungkin sadonyo tak terjamah. Maka kesatuan rumah gadang yang ada di rantau, Kepri yang membuat pertama sekali Ya. perpanjangan tangan perhimpunan nenek mama. Makanya Helkam hadir di situ. Kami merasa terbantu. Ya, ya. Maka di rantau orang-orang kesatuan rumah gadang lah siang mencelik-celian, malam mendengar-dengar tentang anak kemenakan. Bawa bayo pulau lah seluruh pengurus bawa menyelesaikan persoalan-persoalan anak kemenakan Kan itu betul, yang ada di- di rantau. Kalau soal di kampung, kan mau jawab. Kamu jawab kau. Jadi secara prinsip seperti yang kita katakan tadi, Elkam hanya sebuah lembaga koordinasi Ya. terhadap Ya, lebih detailnya kan nagari yang Ya. ada di Ya. seluruh Sumatera ya, Barat. ya, Kemenakan anak kemenakan kita dengan kasus-kasus tertentu itu yang punya kan itu sendiri. ya, 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 Elkam mengingatkan, ya, Elkam membuat keputusan, ya, memberikan instruksi, Ya. melakukan pembinaan Ya. terhadap kan itu sendiri. ya, Kan melakukan pembinaan terhadap Ya. anak kemenakannya yang ada ya, di ya, Salingka Nagari mereka. iyalah, Baik kemenakan yang ada di rantau ya, maupun yang ada di ranah. iyalah, Nah, hubungan dengan rantau tadilah mak singgung tentang KBRG. ya, Mbak kecek mama, tentu tangan mama tidaklah panjang mana dah. ya, Ibarat kata, baik secara kelembagaan mama hanya apa namanya terkotomi di daerah Sumatera ya, Barat. ya, Ya, nah. Sementara orang mengatakan, data statistik mengatakan penduduk Sumatera Barat di luar Sumatera Barat itu hampir 20 juta lebih gitu. ya, ya, betul, Itu kemenakan Ya. Elkam satu itu. iya, iya, San 5 kali lipat yang ada yang ada di Kampung. di Kampuang. Siapa yang berperan untuk kemenakan yang di rantau itu? Ya, 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 Itukah kehadiran Mama hari ini di Kota Batam? alhamdulillah kami hadir karena Elkam yang mewadahi nenek mama di seluruh nagari yang ada di Sumatera Barat. Ya, ya. Dengan alur Bajanjang naik, kami Batang turun. Kalau dalam ADRT, Elkam itu selain ada di daerah dan boleh di luar daerah
namanya Elkam di Kepri, Wah. Elkam di Sumut, Elkam di DKI. Boleh seperti itu ya. Tapi kami tidak mesti harus sesuai dengan aturan mode itu. Betul, Karena betul. kita nih mama tagangnya bajelo-jelo, Iya. kanduannya badan tiang dan tiang. Apapun namanya organisasi di Kepri namanya KRB, KBRG, KBRG, G, keluarga besar rumah gadang. rumah gadang itu dihimpun seluruh persatuan-persatuan Minang, Minang yang dan Sumatera Barat, Kabupaten kota Sekepri. kabupaten kota yang ada Sekepri. Tujuannya kan membina anak kemenakan. Betul. Kalau dibina anak kemenakan kami yang dirantau, sianan tertolong. Satu mama nado di Di kampung. Kempuang. Tertolong mama di kampung secara lembaga mama, secara lembaga Elkam ikut tertolong. Alhamdulillah. Tadi ada yang tak potong deh, Bo. Elkam bapucok bule di provinsi, Badahan Barantiang di kabupaten kota, Babatang di kecamatan, Baurek Tunggang Di di Nagari. Nagari, Baurek di Serabut di suku dan kaum. Oh. Nah, itulah ini mama. Ini mama. Kurang nampak jenis tadi. Itu yang paling dekat dengan anak kemenakan itu sendiri. Iya. Itu yang paling dekat. Dado lah, yang paling tahu busuannya kemenakannya itu suku dan kaum tadi. Nah, Jadi Mak Datuk sebagai ketua harian Elkam betul-betul sangat memberikan sebuah apresiasi yang tinggi, sangat luar biasa tentang keluarga besar rumah gadang Kepri itu sendiri ya, Pak. Sehingga Elkam secara kelembagaan Mak Ketum dan ketua harian Mak Datuk Amri betul-betul datang ke Batam untuk melakukan apalah nama pengukuhan ataupun apalah namanya dalam konteks keluarga besar rumah gadang Kepri itu sendiri ya. Jadi sekali lagi Mak, mungkin kami masyarakat ingin mendapat ketegasan lah. Walaupun tadilah tersirat Mak sampaikan kepada kita, mungkin ada apa namanya mama kita di provinsi Kepri itu sendiri yang pada prinsipnya belum mengerti benar. Masa Elkam mengurus organisasi di luar Sumatera Barat ya? Kadang-kadang muncul pendapat nyeleneh dan liar seperti ini di sebagian masyarakat. Kalau urusannya itu aja. Dalam anggaran dasar itu berbunyi ya. Iya, kalau ada organisasi namanya Elkam yang ada di luar daerah tapi kita tidak mesti memaksakan itu kepada anak menakan. Betul. Kalau ada organisasi lain yang kerajanya sama, apa salah buat itu yang kita buat. Makanya Mak Ketum, Datuk Nansati, Mak Mozi Bahar, begitu panitia nelpon, kita hadir. Kalaulah bisa dari Padang jalan darat ke Batam kok, mungkin soto gadang kami. Iya. Makan deh menyuarang laui. Iya. Jauh harusnya Ong deh basi. Maka menurut Mak Ketum ada Kota Minang Saiku Kampanjang jo namanya. Sakare Kampanjang jo. Maka lah tibo kapalo Kampanjang nasi kok. Apa persoalannya Ketum? Itulah kira-kira dengan senang hati. Tidak ada sesuatu yang ingin dipaksakan. Ada yang mengatakan kan Elkam anggaran dasarnya kan yang di luar itu harus namanya Elkam. Kalau sudah ada ini kenapa harus dipaksakan? Toh yang diurusnya adalah anak menakan kita yang ada di rantau. Walaupun nama berbeda, tidak bernama Elkam, tetapi mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan Elkam. Tidak ada salahnya. Tujuan kan baik. Itu benang merah hubungan KBRG dengan Elkam itu sendiri. Nenek mama yang terhimpun di Elkam yang ada di ranah di kampung kan membina anak kemenakan. Kini ada organisasi dihimpun pula oleh KBRG, kan tujuannya membina anak kemenakan. Kalau seluruh daerah di Riau
nanti lah tagak rumah gadang, iko rumah gadang di Kepri, ke rumah gadang di Kota Batam, ke rumah gadang di 9 bara kabupaten di Kepri. 7 kabupaten. Ada di situ. Siapa yang bangga? Minangkabau itu sendiri. Orang Minang akan bangga. Cuma ada tantangan, Mak Stamarajo. Apa tuh, Mak? Tantangan kurang awak ko, babuek baik, pado-padoi, babuek elok, sekali jangan. Ya. Kalau ada orang awak kecian caliak dulu, itu tando pepatah buat baik, pado-padoi. Ya. Kajian beko ditimpo na buruk. Kalau lah elok gitu buat, nah lah itu mengikut Insya Allah ya, Mak ya. KBRG lah buat nelok tagak rumah gadang dan segala macam yang lain mengikut. Memang di kerajaan tugas-tugas dan fungsi nenek mama di rantau itu sehingga terbantu kami yang ada di kampung menjalankan fungsi tadi itu kan nan elok. Dan secara substansi kadang-kadang hal-hal negatif bagi kemenakan kita yang terjadi di kampung juga terpengaruh besar oleh kemenakan-kemenakan yang ada di rantau. Kan begitu ya, Mak ya? Jadi dengan adanya KBRG mudah-mudahan bisa membina terhadap anak kemenakan di rantau yang akan berdampak positif terhadap anak kemenakan kita di kampung itu sendiri. Ya, kami dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, pertama sekali kami harapkan kadang sanak kami di rantau budaya itu balian ke tradisinya balian. Itu kayo orang Piaman beralih cara Piaman, orang Solo beralih cara Solo, sehingga baraja sadonyo anak kecil kita kawan orang Solo, orang Ketinggi waktu orang Piaman beralih baiko kami di rantau orang Solo pun baik itu loh ikut kaya budayawan kaya sekali. Itu yang perlu kita bina. Kalau kami di kampung Mak, di kampung di ranah barale itu sendiri tidak budayawan awak pakai dolek. Ada joget-joget lah ya. Apa joget-joget. Anak daro satu lo joget. Anak daro dulu disimpan dalam rumah, orang mencaliak ke rumah dan segala macam. Kini anak daro di bawah batan. Mak, sehubungan dengan KBRG. Satu yang pingin awak danga-danga dari kepanitiaan maupun dari kepengurusan KBRG, proses pelaksanaan itu detailnya seperti apa yang sengaja datang ke kemari sebagai Elkam itu sendiri gitu. Pertama sekali kami ingin mencaliak dun sana kita di rantau ko. Itu yang pertama. Iyo, lain adek Minangkabau nan bawah. Makanya lain nak ditinggal adek dia kah? Amo diperintahkan dia ketua umum, mak pagi. Tiba sinan, ambo caliak tadi langkok syaratnya kadonyo. Masya Allah. Badulang ketek, badulang gadang, bacarano, batirai, batabi. Itu. Masya Allah. Memang itu. Seakan-akan kita naik ke rumah gadang. Seakan-akan kita naik ke rumah gadang. Duduk Baselo. Iya. Basamo-samo. Beko ada petata-petitih. Petata-petitih pasambahan. Iya, pasambahan. Itu yang ingin kami lihat. Beko kirimkan dokumentasi itu dekat kami sehingga kami menyampaikan di kampung di rantau tentang Minangkabau, Ciko nyebut durang. Ya. Itu secara tidak langsung kitalah memberi pembelajaran ke anak ponakan kita sendiri yang ada di rantau. Itu persoalan-persoalannya. Dan mungkin menurut informasi juga yang kami dengar dari sisi media terhadap beberapa panitia maupun pengurus KBRG itu sendiri menunjukkan keberadaan penduduk di Kepri secara umum khususnya Kota Batam yang berasal dari Sumatera Barat dengan membawa adat mereka ke Batam itu sendiri, tapi bisa berdampingan dengan saudara-saudara kita dengan suku-suku lain. Suku lain. Itu yang di Minangkabau ada lama dawa ketujuh orang. Ketujuh orang. Itu lama dawa kadang-kadang lama dawa saja
tidak setuju di orang di ranah di kampung itu sendiri. Lama atau nak lama ketujuh orang. Awak kan membawakan yang sama dengan pembawaan yang berbeda-beda, dengan suku yang berbeda-beda. Awak bawa cara Minangkabau, orang lain pun bisa Pulau Baraja. Lah kita bawa lah lama Jawa ketujuh orang. Kecil orang lain, mohon maaf lah di budaya suku lain, suku dari Aceh, dari Dayak, dari Batak. Kami pernah melihat orang Minang beralih modeko. Orang Minang kalau ada acara modeko. Jadi sesuatu tidak perlunya ke daerah ranah mana betul. bahwa orang-orang rantau tadi telah mencerminkan budaya Minang yang ada di rantau. Dan siap berdampingan dengan suku-suku lain itu sendiri. Jadi itu ambo mengartikan di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Yang dijunjung langit tadi, budaya Minangkabau tadi dijunjung tinggi. Tetap kita bawakan. Orang Melayu mengatakan di mana saja Melayu tak hilang di bumi. Tok itu di mana saja adek kita bawa. Nah, itu ramo-ramo Sikumbang Jati. Indah turun Bakudo. Patah tumbuh hilang ganti budaya kita dipakaian. Nah, itu barangkali. Di sana Saudara Minang TV berbicara adat memang membuat kita bergetar dan terharu kalau itu adek kita bicarakan di tanah rantau. Karena memang seperti Mak Datu Amri tadi, Ketua Harian Elkam berbicara, kalau di kampung adat itu biasa saja gitu. Jadi menganggap sesuatu biasa saja, bahkan sedikit remeh. Istilah orang awaknya rutinitas sehari-hari. Jalan biasa. Betul. Tapi pada saat kita di rantau itu sendiri yang betul-betul berada dengan segala bentuk budaya di Indonesia, tentu dengan melihat keberadaan adik kita di tanah rantau yang akan dibuat oleh KBRG, itu membuat kita akan semakin mencintai ranah ranah kita itu sendiri ya Maya. Oke, di sana Saudara Minang TV, mungkin ikulah sedikit berbincang-bincang kita sebelum kita tutup dari lobby hotel Planet Holiday, lobby hotel Golden View Bengkong Kota Batam, berbicara dengan beliau Bapak Datu Amri tentang adat istiadat Minangkabau itu sendiri. Tentu seperti apa yang disampaikan beliau sangat apresiasi tentang apa yang disebut dengan KBRG itu. Secara prinsip, keluarga besar Rumah Gadang Kepri akan menjadi perpanjang tanganan Elkam bagaimana membina anak kemenakan yang ada di tanah rantau. Yang ada di tanah rantau. Banyak sangeneknya, mudah-mudahan berdampak juga yang positif anak kemenakan kita nanti yang ada di ranah itu sendiri. Ya Mak ya? Mungkin sebelum kita tutup Mak, ada kira-kira closing statement lah dari pembicaraan kita tadi, baik tentang sedikit fenomena negatif yang tadi kita bicarakan, maupun tentang kegiatan Mama yang datang ke Batam sehubungan dengan keluarga besar Rumah Gadang Provinsi Kepri itu sendiri. Dengan adanya kegiatan KBRG, datang kami dari Elkam ke Kota Batam. Itu meresmikan KBRG Provinsi Kepri ke Kepulauan Riau. Harapan adat Minangkabau itu tak akan hilang di bumi. Di masa saja orang Minang, ambola mencari semakin jauh orang tu merantau, kecintaannya tentang Minangkabau itu semakin tinggi. Ambo cari di Australia, ambo pernah ke Melbourne, sanangnya, rumah makannya, yo namo Minang. Di Melbourne itu rumah makan Salero Kito.
nama rumah makan. Itu dengan menggunakan kata salero kita, itulah kecintaannya. Jadi artinya ikolah yang dikatakan orang setinggi-tinggi tabang bangau, Ya. suriknya ke bangau. Setinggi-tinggi marantau, ujungnya ke kampung jo. Ke kampung tuh tidak mesti pulang kampung, Ya. membawakan caro Minang di kampung itu, itulah setinggi-tinggi tabang bangau, ujungnya ke bangau. Setinggi-tinggi marantau nan Minang di Manyo Barado di bawah itu. Kami sangat mengucapkan terima kasih ke orang Minang yang ada di rantau, bahwa Minangkabau itu selalu di hati. Oke, di sana Suara Minang TV cukup membuat kita berbangga di daerah Provinsi Kepri, bahwasanya mama-mama kita yang ada di perantauan Kepri dan khususnya Kota Batam betul-betul mencoba bagaimana walaupun kita lah hidup berpuluh-puluh tahun di tanah rantau, bagaimana adat dan istiadat Minang itu sendiri tidak akan pernah hilang di dalam diri kita masing-masing, walaupun kita hidup dengan segala bentuk tantangan, rentaan teknologi dan segala macam di daerah rantau itu sendiri. Tentu beliau Madatu Madatu apa tadi Mak? Lelo Basa. Mak Datuk Lelo Basa tentu memberikan sebuah apresiasi yang luar biasa apa yang menjadi tugas-tugas Elkam yang pada prinsipnya melakukan pembinaan-pembinaan terhadap adat istiadat itu sendiri atau anak kemenakan kita di tanah ranah itu sendiri akan terbantu dengan sesuatu yang akan dilakukan oleh keluarga besar Ya. Rumah Gadang Kepri itu Kepri. sendiri. Mak, Ya. selamat datang di Kota Batam. Alhamdulillah. Semoga Ya. dapat menikmati daerah Kota Batam juga. Ya, ya. Kalau bisa calik-calik lo Barelang. Jadi, Kalau bak kecil orang kok nak dosa nak ya. iya, iya. Kalau nak ke Barelang berarti alun ke Batam kecil orang lena. Jadi kami mengucapkan sukses KBRG Amin. dan jaya Suara Minang TV. Masya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Oke, di sana Suara Minang TV. Terakhir, keluarga besar Rumah Gadang Kepri dalam konteks ini mengundang masyarakat Kota Batam secara khusus yang berasal dari Minangkabau untuk datanglah beramai-ramai kepada Golden Throne besok untuk melihat bagaimana menghadiri bagaimana prosesi pengukuhan KBRG Provinsi Kepri itu sendiri, dan sekaligus melewakan gala yang disebut gala beliau Datuk Rajo Basa ya. Rajo Basa. Datuk Rajo Basa Kepada Ketua Umum. sebagai Ketua Umum KBRG Provinsi Kepri itu Dan sendiri. Allah Yang diberikan Allah- oleh sanaknya di rantau. Yang Allah di ranah ya. Ya, ya. Gelar tersebut yang sudah diberikan dan bahkan Allah dikukuhkan. Iya, betul. Salah pikir lo orang Ketua LK mantan galang inyo Allah diagih de dun sanaknya di Kampuang. di Nagari Balahai, Ada. Padang Pariaman, Ya. Siko kan marantang panjang mangabang lawe. Baso kasanya kok mau di sana Suara Minang TV memberikan pengumuman Ya. Elkam di Provinsi Kepri. Oh yung sianu galanya kok gini ya. Ya. Itulah kira-kira sederhananya. Ya, ya, ya. Elkam datang ke Ya, Kepri kini kok Mak. Siap. Mak, terima kasih banyak. Semoga menikmati Kota Amin. Batam, dan insya Allah jika balik ke kampung bisa juga dengan selamat Amin. bersama dengan Ibu dan Mak Ketum. Ya. Elkam itu sendiri Ya. selamat datang ke Batam, dan insya Allah selamat juga kembali ke tanah Amin. ranah itu sendiri. Amin. Oke, di sana Suara Minang TV, demikian perbincangan sederhana dan singkat kami dengan beliau Ketua Harian Elkam, menyinggung sedikit berbagai hal tentang adat istiadat Minang itu sendiri. Maka untuk itu kami mohon pamit dan undur diri dari Dosana Suara Minang TV. Tapi jangan lupa tetap stay dan like and share, subscribe link pemberitaan atau liputan acara kita
pada malam hari iko berbincang-bincang bersama Bapak Dr. Amril, Ketua Harian Elkam itu sendiri. Terima kasih Dusana Sadonyo. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaro Minang TV, Suaro Urang Awak.